Kalau ada yang manggil kalian dengan kata-kata babi, kalian jangan marah guys. Karena kata-kata babi itu artinya B for beautiful, A for adorable, B for brave, and E for intelligent. Jadi kalau misalnya ada yang manggil kalian babi, kalian cukup senyum dan bilang, makasih, iya aku emang babi. Beautiful, adorable, brave, intelligent. Aku tahu kok, iya aku tahu kalau misalnya video-video aku dan komen-komen dan like-like aku tuh gak sebanyak orang-orang lain. Aku tahu, dan pengikut aku tuh juga gak sebanyak orang lain. Aku tuh beda sama konten-konten kreator yang lain. Dan aku tuh kayak bukan konten kreator, ya kayak konten-konten biasa gitu, gak FYP. Itu iya aku tahu konten aku tuh gak asik, makanya sepi. Aku gagal megang konten kreator dan aku juga gak bisa buat netizen ketawa-ketawa lihat konten aku, dan semua lihat konten aku itu kayak nggak seru gitu. Muibi, lo tau nggak? Ada satu pemukiman di daerah Jakarta yang warganya tuh di sana sering banget ngeliat hantu, dan hantunya itu tuh pakai seragam bidan tapi hamil. Akhirnya gue nyoba cari tahu lah, ternyata itu tuh ada backstory-nya. Jadi katanya si bidannya ini tuh semasa hidupnya dia tinggal di daerah sana. Terus dia tuh selingkuh sama laki-laki yang udah beristri dan punya 2 anak. Nah, usut punya usut, si bidan ini tuh hamil dan katanya selingkuhannya ini tuh gak mau tanggung jawab. Udah gak mau tanggung jawab, si cowoknya ini tuh sampai ngeguna-guna si bidan ini untuk digugurin lah kandungannya sampai keguguran gitu. Jadi dia ngiriminnya ini tuh pakai orang pintar. Dan katanya sih nggak berhasil. Sampai ada satu momen di mana si bidannya ini tuh dibawa sama selingkuhannya. Katanya sih mau ngecek ke kandungan, ke dokter kandungan. Dan dia tuh dibawa ke lahan kosong di daerah pemukiman situ. Terus dia tuh dihabisin nyawanya sama selingkuhannya ini. Dan akhirnya orang-orang di sana tuh nyebut itu sebagai hantu bidan bunting. Dan yang kalian mesti tahu, ceritanya ini tuh masih ada banyak lagi. Kayak gimana si cowoknya ini ngebunuh si bidan ini. Terus kesaksian-kesaksian orang di sana semasa si bidan ini tuh hidup sampai meninggal. Dan itu tuh semuanya bisa gue ceritain, tapi gak mungkin 2-3 menit doang di sini. Pokoknya dari mulai hari ini sampai akhir Desember nanti, gue akan khusus ceritain tentang hantu bidan bunting di podcast Kariting setiap Kamis di Noise. Malam itu aku berkunjung ke rumah temanku. Lalu dia meninggalkanku di rumahnya untuk ke supermarket membeli cemilan. Lalu pembantu temanku menghampiriku sambil berkata, "Hati-hati ya kalau naik tangga, berbahaya." Lalu ketika aku ingin berbicara, ia langsung pergi. 5 menit kemudian temanku datang. Aku langsung bertanya, "Tanggamu berbahaya? Berbahaya kenapa?" "Oh iya, tangganya licin. Kamu kalau lewat hati-hati ya. 7 hari yang lalu pembantu aku kepleset di sana. Dia terbentur keras, akhirnya meninggal." "Oh, pantesan pembantu baru kamu memperingati aku barusan." "Pembantu baru? Aku nggak ada pembantu baru. Di rumah ini hanya aku sama kamu." Kalian pernah gak sih nonton film Bangku Kosong? Gue belum lagi. Gue juga gak nonton lagi. Nih, gue ceritain sinopsisnya ya. Jadi ini tuh ceritanya tentang satu murid yang disuruh guru barunya duduk di bangku kosong yang selama ini tuh gak pernah didudukin siapapun. Oh, kalau itu gue pernah dengar. Pernah dengar? Tapi setelah dia duduk di situ, Bi, banyak kejadian mistis yang menimpa murid ini. Nah, kali ini gue mau ceritain kejadian yang ada miripnya sama film Bangku Kosong. Jadi ini cerita tentang salah satu SMA terkenal di Jakarta. Kejadian ini sekitar tahun 90-an. Jadi ada perempuan namanya Kika. Kika ini kelas 2 SMA. Kika tipe anak yang aktif di sekolah. Dia ikut ekskul dan ikut OSIS juga. Pokoknya tipe-tipe anak gaul di SMA gitu, Moy, Bi. Mukanya cantik, badannya bagus, benar-benar idaman laki-laki di SMA. Jadi waktu itu, pas hari Senin, pas bel sekolah bunyi, Kika tuh belum sampai, dia telat 15 menit. Akhirnya pas dia sampai sekolah, untungnya pagar tuh masih dibuka. Dia masih boleh masuk ke sekolahnya. Dia lari masuk ke kelasnya sambil ngos-ngosan. Kika nih panik banget karena jam pelajaran pertama itu tuh pelajaran matematika. Dan gurunya terkenal killer banget. Kita sebut aja gurunya nih namanya Pak Seno.
Pas Kika sampai depan pintu kelas, pelajaran udah mulai. Kika di situ takut banget, tapi daripada dia bolos, akhirnya dia beraniin diri untuk ngetok pintunya. Pas diketok, tok-tok, "Assalamualaikum Pak, maaf saya telat." Terus Pak Seno ini bilang, "Kamu ini baru hari Senin aja udah telat, sana duduk." Akhirnya Kika minta maaf dan langsung duduk di bangkunya Kika. Kika ini posisi duduknya tuh di pojok kiri paling belakang. Terus pelajaran udah dimulai seperti biasa. Dan pas banget di hari itu mereka ada ulangan harian. Pas Kika lagi ngerjain, Pak Seno tuh selalu ngeliatin ke arah Kika dari meja guru. Sampai Kika tuh gak fokus buat ngerjain ulangannya. Akhirnya Kika ngerjainnya buru-buru dan selesai paling pertama. Pas dia kasih kertas ulangannya ke Pak Seno, ternyata Pak Seno langsung nilai di situ juga. Setelah nilai ulangannya dikasih, ternyata Kika tuh kaget banget, dia dapat 5 nilainya. Dan Pak Seno juga agak marah bilang ke Kika, "Kika, kamu kalau peduli sama nilai kamu, ketemu saya pulang sekolah ya di kelas ini." Di situ Kika setuju, karena nilai dia juga kurang bagus kan. Akhirnya bel jam pulang sekolah bunyi. Semua murid-murid udah siap-siap mau pulang. Tapi Kika tetap diam di kursinya sambil nungguin Pak Seno masuk ke kelas. Karena tadi mereka udah janjian kan. Iya benar. Kika nungguin kira-kira udah sampai 1 jam, gak datang-datang juga nih Pak Seno. Jam pulang sekolah anak SMA kan jam 3 sore ya biasanya. Iya. Berarti ini udah jam 4 sore, Kika masih di kelasnya dan belum ada tanda-tanda dari Pak Seno. Dan Kika sendirian nih? Sendirian. Oke. Akhirnya Kika mutusin untuk keluar kelas mau ke ruang guru buat nyamperin Pak Seno. Pas Kika mau keluar kelas, tiba-tiba Pak Seno ini datang. Terus Pak Seno bilang, "Maaf ya, saya tadi input nilai dulu di ruang guru." Setelah dari situ, akhirnya mereka bareng-bareng lanjut masuk ke ruang kelas. Terus Pak Seno duduk di kursi meja guru yang di depan. Kika narik bangku dan duduk di depan meja Pak Seno. Di situ Pak Seno ngobrol sama Kika, nanyain mau dikasih ulangan tambahan atau gimana. Tapi selama ngobrol tuh Pak Seno ngeliat kemana-mana gitu. Kemana-mana maksudnya? Nah Mue, lo bisa ngerasain kan kalau lawan bicara lo lagi ngobrol sama lo, tapi matanya tuh gak ngeliat ke mata lo. Nah si Kika tuh ngerasain dari si Pak Seno ini. Pak Seno ngeliat ke bagian badannya Kika terus-terusan Mue. Oh ini guru mata keranjang gitu ya? Iya. Terus. Terus pas banget tuh kondisi cuaca lagi hujan deras, jadi agak gelap kan, gak ada matahari. Cuma ngandelin lampu kelas yang gak begitu terang juga. Pokoknya ada momen dimana Pak Seno tuh nyentuh tangannya Kika, terus ditarik tangannya sama Kika. Sampai akhirnya Pak Seno maksa Kika untuk berhubungan badan. Anjing, ya. Di situ Kika nangis-nangis bilang gak mau. Tapi Pak Seno tuh maksa banget mau Bi. Kayak diperkosa gitu akhirnya. Di kelas? Di kelas. Oh shit, bangsat. Keluar dari kelas, Kika hancur banget rasanya. Dia nangis-nangis dan trauma banget perasaannya. Tapi dia ingat kata-kata Pak Seno tadi. Kalau dia bilang ke orang-orang atau orang tuanya sekalipun, nilai matematikanya akan selalu jelek. Bahkan dibikin gak lulus sama Pak Seno. Di situ Kika bingung dan gak terima banget akhirnya. Dia diem di kamar mandi sekolah, nangis-nangis gak berhenti. Pokoknya mentalnya tuh hancur banget. Besokannya, hari Selasa, satu sekolah dibikin geger karena OB sekolah nemuin Kika di kamar mandi gantung diri dengan posisi satu badan udah biru. Oh shit. Di situ sekolah sampai nggak ada kelas sama sekali karena guru-guru pun shock semua ngeliat Kika, anak yang aktif yang ceria sehari-harinya, mutusin buat bunuh diri. Pas Pak Seno dengar kabar itu, dia kaget banget dan seketika dia jadi nggak enak badan di hari itu. Pak Seno juga takut banget. Kika udah sempet cerita ke orang lain tentang kejadian mereka kemarin sore. Akhirnya Pak Seno izin pulang duluan. Sesampainya di rumah, Pak Seno dengan perasaan yang selalu parno ngerasa diliatin terus. Kayak bener-bener ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok atau ada yang ngikutin dia dari belakang gitu. Pokoknya dia merinding satu badan terus-terusan gak berhenti.